Hai, nama saya Venet Kelikna Umnes, saya dari Teknik Sipil. Perkenalkan, Andrew Samuelson Sinaga, Departemen Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Kaisyara Fadil Lubiana dari Departemen Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Habibi dari Departemen Teknik Mesin. Nama gue Sikri Dwi Kurniawan dari Teknik Elektro. Halo, nama saya Neta Claudia dari Teknik Metalurgi dan Material. Hai, nama saya Andi Yulita Amirah dari Departemen Teknik Industri. Nah, jadi sejarahnya KAPA itu, pada tahun 1967, mahasiswa FTUI dan beberapa mahasiswa dari fakultas lain membentuk suatu kelompok belajar dan kelompok rekreasi. Kelompok ini disebut Yeksa Stupa, singkatan dari Yellow Sapa Student Family. Lalu pada tahun 1970, kelompok pecinta alam di UI dihimpun menjadi satu dan disebut Mapala UI. Namun, karena beberapa jadwal dan birokrasi mahasiswa FTUI sangat bentrok dengan mahasiswa dari fakultas lain, maka terjadilah beberapa perselisihan sehingga mahasiswa FTUI kurang berperan di dalam Mapala UI. Agar mahasiswa FTUI tetap bisa menjalani kegiatan pecinta alam, mereka akhirnya memutuskan untuk melepaskan diri dari Mapala UI. Nah, hal inilah yang menjadi dasar mereka membentuk sebuah kelompok bernama KAPA FTUI pada tanggal 18 Oktober 1972. Nah, KAPA merupakan singkatan dari Kamuka Parwata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kamuka sendiri memiliki arti yaitu jatuh cinta dan Parwata memiliki arti yaitu gunung. Nah, untuk secara luasnya, Kamuka Parwata itu memiliki arti yaitu mencintai alam dari segala aspek yang terkandung di dalamnya. Nah, dan KAPA sendiri merupakan lembaga badan otonom tertua di FTUI. Saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari KAPA FTUI. Pertama, ada ketua. Ketuanya itu adalah Zainal Arifin dari Sipil 12. Habis ketua ada wakil ketua. Lalu ketua itu membawahi sekum dan bendum serta 4 bidang lainnya yaitu Ops, Sarana, Khusus, dan Lingkungan Hidup. Bidang pertama ada operasional. Operasional membawahi 4 divisi. Pertama, divisi olahraga air, contohnya rafting. Kedua, divisi gunung hutan, contohnya mendaki gunung. Ketiga, divisi caving, dan keempat, rock climbing. KAPA bidang sarana terbagi menjadi 3, yaitu dokumentasi, perlengkapan, dan pencarian dana. Untuk sarana dokumentasi, ketika KAPA mengadakan acara atau jalan-jalan itu didokumentasikan dengan foto atau video. Kemudian untuk sesi perlengkapan, ketika KAPA mengadakan acara atau jalan-jalan seperti yang tadi itu dikoordinir peralatannya dan kebutuhannya. Kemudian untuk pencarian dana, seperti yang dikatakan ketika TW kemarin, ketika jalan-jalan itu biasanya memakan biaya yang sangat besar, tapi karena pencarian dananya bagus, itu dari 600.000 bisa hanya membayar 150.000 untuk jalan-jalan. Baiklah, saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bidang yang ada dalam struktur organisasi KAPA, yaitu bidang khusus. Bidang khusus mencakup 3 bagian. Yang pertama itu komunikasi, yang kedua hubungan dengan alumni, dan yang ketiga jurnal dan buletin. Pertama, komunikasi. Komunikasi itu bagaimana caranya agar menjaga komunikasi antar anggota dan alumni-alumni tetap berjalan dengan baik. Kalau yang alumni itu bagaimana caranya alumni-alumni yang sudah tidak standby di tempat tetap bisa mendapat jarkoman atau informasi penting tentang kegiatan yang ada di dalam KAPA. Yang ketiga itu buletin, agar semua mahasiswa fakultas teknik bisa tahu apa saja kegiatan yang ada di dalam KAPA. KAPA kan terbagi 4 bidang, yaitu bidang OP, sarana, khusus, dan lingkungan hidup. Nah, di sini saya akan membahas tentang lingkungan hidup. Di lingkungan hidup juga terbagi 3, yaitu bidang studi pemukiman, DTG, sama pengembangan wawasan lingkungan. Nah, di lingkungan hidup ini kayak anak KAPA itu membuat suatu aksi yang jelas di masyarakat. Misal anak KAPA pernah ke suku Baduy dan membuat saringan air bersih. Jadi di KAPA itu sendiri ada 3 blok. Pertama PAB, kedua MP, ketiga sertifikasi. PAB itu pelantikan anggota baru supaya dia bisa masuk KAPA. Kedua MP itu adalah kegiatan yang supaya kita mempraktekkan apa yang sudah dilatih, dia bisa masuk divisi-divisi yang kita pilih. Ketiga ada sertifikasi. Sertifikasi itu adalah kegiatan supaya kita bisa dapat sertifikat nyelam. You